Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 21 September. Santo Matius, Rasul. Santo Matius, pemungut pajak abad pertama yang menjadi rasul yang mencatat kehidupan dan pelayanan Kristus dalam Injilnya, dirayakan oleh gereja pada hari ini, tanggal 21 September. Meskipun relatif sedikit yang diketahui tentang kehidupan Santo Matius, kisah yang ditulisnya pelayanan Kristus, yang secara tradisional dianggap sebagai Injil pertama dari 4 Injil, mempunyai nilai yang tak ternilai bagi gereja, khususnya dalam pembuktiannya terhadap Yesus sebagai Mesias. Umat Katolik Timur dan Gereja Ortodoks merayakan Santo Matius pada tanggal 16 November bersama dengan Santo Fulvianus, seorang pangeran yang tercatat dalam beberapa tradisi berpindah agama dari paganisme setelah kemartiran Matius. Kisah Injil Markus dan Lukas, seperti kisah Matius, menggambarkan pertemuan antara Yesus dan Matius dalam situasi yang mengejutkan, ketika Matius bertugas memungut pajak. Para pemungut cukai Yahudi, yang memungut pajak atas nama penguasa Romawi di Yudea pada abad pertama, menjadi sasaran cemoohan dan bahkan kebencian di kalangan komunitas mereka sendiri, karena mereka bekerja atas nama penguasa pendudukan, dan seringkali mencari nafkah dengan memungut pajak yang melebihi pendapatan negara yang jatuh tempo. Kemungkinan besar Yesus pertama kali bertemu Matius di dekat rumah Petrus, di Kapernaum dekat Laut Galilea. Pertemuan keduanya sangat dramatis, seperti yang digambarkan oleh kisah orang ketiga Matius dalam Injilnya. Ketika Yesus berjalan, pasal ke-9 menceritakan, dia melihat seorang pria bernama Matius duduk di pos bea cukai. Dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan dia bangkit dan mengikutinya. Terpanggilnya Matius ke dalam lingkaran terdekat Yesus merupakan isyarat dramatis dari pesan dan misi universal Mesias, yang menyebabkan beberapa otoritas keagamaan komunitas Yahudi bertanya-tanya, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Tanggapan penting Yesus menunjukkan tujuan utama pelayanannya, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sebagai saksi kebangkitan Kristus setelah kematian, serta kenaikannya ke surga dan peristiwa-peristiwa Pentakosta, Matius juga mencatat instruksi Yesus kepada para rasul untuk, "Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk menaati semua yang telah aku perintahkan kepadamu." Seperti 11 dari 12 rasul, Santo Matius secara tradisional dianggap meninggal sebagai martir saat memberitakan Injil. Martirologi Romawi menggambarkan kematiannya terjadi di wilayah dekat Mesir dewasa ini. Baik orang suci itu sendiri, maupun narasi Injilnya, telah mengilhami karya seni keagamaan yang penting, mulai dari halaman-halaman kitab Kels yang penuh hiasan dan diterangi cahaya pada abad ke-9, hingga Saint Matthew Passion karya J.S. Bach. 3 lukisan terkenal Caravaggio, yang menggambarkan panggilan, inspirasi, dan kemartiran Santo Matius, digantung di dalam kapel Contarelli di gereja Santo Louis dari Prancis di Roma. Merenungkan panggilan Santo Matius, dari mengejar keuntungan finansial yang tidak jujur hingga mencapai puncak kekudusan dan inspirasi ilahi. Paus Benediktus mengatakan pada tahun 2006 bahwa, dalam sosok Matius, Injil menyajikan kepada kita sebuah paradoks yang benar dan pantas. Mereka yang tampaknya menjadi orang yang paling jauh dari kekudusan, bahkan dapat menjadi teladan dalam penerimaan rahmat Tuhan, dan memberikan gambaran sekilas tentang dampaknya yang menakjubkan dalam kehidupan mereka sendiri. Santo Rasul Matius, doakanlah kami. MAP TV Channel.